Amarah bukanlah cara yang bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan kehendak-Mu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Ada kalanya manusia akan lupa, terlelap di dalam buayan asmara. Jangan percaya tipu daya dunia, tangis dan tawa takkan kekal selamanya. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan harapanku, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mawar Ruselia menyapa pemirsa Sultra TV di rumah dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Tentunya di acara ini kami menghadirkan tamu-tamu istimewa, tokoh-tokoh yang luar biasa yang akan berbagi cerita yang tentunya syarat ilmu, syarat makna, syarat inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sambil menemani pemirsa Sultra TV di rumah yang tentunya sore hari ini sedang menyiapkan menu berbuka puasa. Dan mari langsung kita sapa tamu istimewa kita sore hari ini. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amir Mahmud SPMP. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya sahurnya ya. Siap, ya. Alhamdulillah. Baik Pak Rektor, kita dalam kesempatan ini ingin berbincang santai tentang dunia pendidikan ya. Khususnya Universitas Muhammadiyah Kendari, di mana Pak Rektor diberikan amanah untuk memimpin sebuah universitas yang memang di Kota Kendari dan di Sulawesi Tenggara ini sudah sangat familiar begitu ya. Nah, pertanyaan saya kalau boleh tahu Pak, Universitas Muhammadiyah Kendari ini berdiri tahun berapa sih? Gitu. Ya. Sejarahnya mungkin Pak Rektor bisa bercerita. Baik ya. Pemirsa TV Sultra yang kami banggakan dan yang kami muliakan, semoga pahala bulan puasa ini tetap mengalir untuk kita semua. Amin. Tentang Universitas Muhammadiyah Kendari itu berdiri tanggal 30 Agustus 2001. 2001 artinya jadi, sudah 2 dekade 20 ya, tahun, 20 ya. tahun. Ya. Kemudian sejarah berdirinya ini bagaimana Pak Rektor? Secara kan tentunya kalau di Jawa ya tidak asing lagi Universitas Muhammadiyah karena memang pendirinya memang orang Jogja begitu ya. Kemudian ekspansi sampai Kendari punya Universitas Muhammadiyah sendiri itu bagaimana Pak Rektor? Itu sebenarnya bukan dalam jangka waktu yang cepat dibuat pendirian Universitas Muhammadiyah Kendari, itu kurang lebih 5 tahun baru bisa berdiri.
Itu dipelopori oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Al-Haza. Almarhum ya, Masya Allah. Beliau salah satu dosen saya juga, Masya Allah. Adalah rektor UMK yang pertama, Rektor UMK yang pertama, sekaligus sebagai tim pendiri Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi awalnya memang waktu itu mendirikan perguruan tinggi bukan hal yang cukup mudah. Iya, betul. Ya, karena banyak kendala-kendala termasuk SDM. Nah, SDM waktu itu kita masih bisa dibantu oleh Unhalu waktu itu. SDM Unhalu, ya IEN. SDM Mandiri itu masih sangat kurang waktu itu. Hanya karena keinginan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara untuk membuat perguruan tinggi, akhirnya direstui oleh pimpinan pusat. Nanti pada tahun 2001 itu puncaknya berdirilah Universitas Muhammadiyah Kendari. Di perguruan tinggi Muhammadiyah memang untuk perguruan tinggi itu wadahnya adalah pimpinan wilayah. Kalau di pimpinan pusat itu dibawa bagian Majelis Dikti, pimpinan pusat Majelis Pendidikan Tinggi. Jadi adanya rekomendasi waktu itu sehingga terbitlah pada tanggal 30 Agustus 2001 berdirinya Universitas Muhammadiyah Kendari dengan 13 program studi. Waktu itu masih 13 program studi 13 ya? program studi. Semuanya program studi S1. Nah, berjalan kemudian 2 tahun kemudian ada program studi yang tidak ada peminatnya. Kurang lebih 2 tahun tidak ada peminatnya. Secara aturan program studi itu harus ditutup, yaitu program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, dengan program studi Ilmu Politik. Ya, ilmu politik. Dua fakultas itu yang justru minat tidak ada ya? peminatnya. Ya, prodi itu tidak ada peminatnya. Ilmu politik 2 itu kalau saya tidak salah ya sejarahnya. Ya. Oh, luar biasa ya. Artinya memang saya lihat juga kita tidak bisa lepas ya UMK ini dengan Muhammadiyah itu sendiri karena kita membawa label Muhammadiyah. Kita tahu bahwa Muhammadiyah ini adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memang sangat concern di bidang kesehatan dan pendidikan. Begitu ya, Pak Rektor. Kemudian Pak Rektor menyikapi bermunculannya universitas-universitas swasta yang ada di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Kota Kendari. Bagaimana UMK menyikapi hal ini, Pak Rektor? Sebenarnya berdirinya banyak perguruan tinggi, bukan hanya di Kota Kendari ya, tapi di Sulawesi Tenggara itu cukup banyak juga berkembang. Bahkan Muhammadiyah sendiri itu melahirkan 5 perguruan tinggi baru. Muhammadiyah melahirkan 5 perguruan tinggi baru di Kota Kendari? 5 perguruan tinggi baru, bukan di Kota Kendari, di Sulawesi Tenggara. Ya, di Kota Kendari itu adalah Istek Aisyah, itu kan masih naungan semua perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Kemudian di Kolaka, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Kabupaten Kolaka. Kemudian Institut Teknologi Sains dan Institut Teknologi dan Sains di Kolaka Utara. Kemudian di Institut dan Teknologi Bisnis dan Kesehatan di Muna Barat. Ya. Sebelum tahun ini, tahun 2020 yang lalu, tahun 2020 ya, awal 2021. Itu berdiri satu perguruan tinggi di Wakatobi, perguruan tinggi Muhammadiyah, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Wakatobi. Jadi kami di UMK sebenarnya perguruan tinggi baru itu bukan ancaman. Bukan ancaman, malah menjadi mitra bagi kami sebenarnya. Kami karena ya kalau mau bersaing Dewan UMK mungkin tidak mungkin ya. Dengan kondisi yang umur sudah 20 tahun yang sudah mulai dewasa ya. Sudah mengarah ke dewasa, untuk bersaing di UMK mungkin agak sulit. Tapi tentunya kita butuh mitra dia karena banyak memang perguruan tinggi yang muncul, tapi program studi itu tidak sama dengan program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari. Program studinya aja beda-beda. Iya. Jadi kami di Universitas Muhammadiyah Kendari tidak jadi masalah. Justru kami sangat senang karena banyak tempatnya orang-orang di wilayah Sulawesi Tenggara ini, terutama di Sultra ya, memilih perguruan tinggi yang mana yang ingin diminati, baik prodinya maupun fasilitas dan aktivitas pembelajaran di tempat itu. Makanya dengan adanya penerima mahasiswa baru yang tahun ini sebenarnya Universitas Muhammadiyah Kendari itu semakin meningkat, berarti animo masyarakat untuk masuk di UMK tidak menjadi masalah, bukan bagian dari hambatan atau tantangan bagi kami atau apalagi saingan ya, tapi itu merupakan bagian dari motivasi dan inovasi bagi kami untuk berkreasi. Ya, saya kira
perguruan tinggi ini ada beberapa perguruan tinggi bisa kita lihat ya kekurangan mahasiswa sampai dia harus down ya. Saya kira di Kendari ini banyak itu perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak bagus, tidak normal. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia itu insya Allah tidak akan ada yang mengalami nasib seperti itu. Iya, Semua betul. akan dibina oleh pimpinan pusat sampai titik darah penghabisan. Masya Allah, sampai titik darah penghabisan sangat menarik sekali ya. Tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa bermunculannya universitas-universitas swasta yang ada di Kota Kendari maupun di Sulawesi Tenggara tentunya ini bukan dijadikan sebagai kompetitor atau persaingan, tetapi ini justru harus menjadi partner, mitra. Partner untuk membangun Sulawesi Tenggara. Betul, karena kita tentunya kalau misalnya semakin banyak juga bermunculan, kita juga akan menumbuhkan atau membangkitkan sisi kreatifnya kita, inovasinya kita, begitu ya, Pak Rektor. Iya, mungkin Mbak, saya panggil Mbak Mawar ya. Ya boleh. Ya. Mbak Mawar tahu bahwa saya juga sering jalan keliling. Di Pemda, bupati atau wali kota itu ternyata ada beasiswa yang cukup berat, yang cukup mahal ya, yang cukup tinggi yang diberikan kepada penduduk wilayahnya untuk kuliah di tempat lain. Iya, betul, kuliah di luar misalnya di Makassar, di Jawa dan sebagainya. Nah, saya sampaikan bahwa coba Bapak hitung kalau kita mendirikan perguruan tinggi di daerah, kemudian beasiswa tadi diberikan kepada anak-anak kita yang orang Sultra, itu berapa biaya yang bisa kita hemat. Betul. Yang Bapak kirim ke Jawa kemana keluar kota di Sultra itu belum tentu dia kembali. Bener. Iya. Mengabdi di Sultra belum tentu. Apalagi kalau Bapak sudah diganti. Oh, itu dia bisa lupa jasa-jasanya gitu ya. Kan lain pimpinan lagi. Kalau kita buat perguruan tinggi di daerah, kemudian dana beasiswa itu kita berikan ke masyarakat kita untuk masuk di tempatnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Bisa kita manfaatkan, dia akan mengabdi di daerah. Betul. Ya. Dan memang betul sekali apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Tentunya lebih bagus kita mengembangkan potensi atau aset di daerah kita sendiri dan kemudian mengembangkan SDM dan masyarakat kita sendiri untuk kita didik di daerah kita sendiri dan mengabdi di daerah kita sendiri, Pak Rektor. Begitu ya? Dampaknya Mbak, alhamdulillah beberapa tahun mulai dari 3 atau 4 tahun yang lalu sampai sekarang itu beasiswa dari Pemda itu banyak masuk ke UMK. Jadi ini adalah efek positif, dampak yang positif dari mungkin silaturahmi atau suntikan energi yang disampaikan Pak Rektor kepada para kepala daerah ya. Jadi, Masya Allah. Mungkin nanti kalau ada forum kepala daerah mungkin ditanya kira-kira berapa mahasiswanya yang masuk sebagai penerima. Hampir semua kabupaten ada di UMK beasiswa itu. Beasiswa dari kepala daerah masing-masing ya. Masya Allah, luar biasa. Semakin menarik, padahal kita baru di segmen awal perbincangan santai dengan Pak Rektor UMK Bapak Amir Mahmud. Tetapi karena kita harus melalui jeda dulu ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.